Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya, puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita, amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan lebih lagi, semakin hari kita semakin mengerti apa yang dimaui Tuhan, apa yang tidak, dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya, amin ya. Dan biarkan hal-hal yang Tuhan inginkan saja yang kita lakukan ya, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan saja ya, yang kita pikirkan dan kita lakukan, amin ya. Kita memang pasti pernah emosi atau apapun ya, tetapi ada yang namanya pertobatan ya, ada yang namanya pertobatan, maka bertobatlah setiap hari ya, agar hal-hal baik saja yang terjadi di dalam hidup kita ya. Kalau kita melakukan hal baik itu kita mengizinkan hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita, amin ya. Dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita, jangan belok kiri, jangan belok kanan, jangan bosan ya, dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya, amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, diambil di kitab ini ya, 2 Samuel pasal yang ke-19 ya, ayat 15 sampai 23, pasal yang ke-19 ayat 9 sampai 14, judul perikopnya pemikiran untuk membawa Daud kembali ya. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah. Katanya, raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita, dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom ya. Jadi ada beberapa perselisihan ya. Di sini dikatakan berbantah-bantahan ya. Jadi mereka memperkatakan pemikiran mereka kenapa Daud pergi ya. Terus di ayat 10 dikatakan, tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran, maka sekarang mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Ya, jadi mereka mengatakan raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita, dialah yang menyelamatkan. Jadi rakyat tahu ya, mereka Daudlah yang telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Filistin. Dan mereka mengatakan sekarang ia melarikan diri karena Absalom. Sekarang Absalom sudah meninggal, kenapa tidak dibawa kembali lagi Daud? Itu yang mereka katakan, mereka pikirkan, kemudian mereka perkatakan ya, makanya judulnya pemikiran untuk membawa Daud kembali ya. Raja Daud telah menyuruh orang kepada Sadok dan Abiatar, imam-imam itu, dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda demikian, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Itu yang dikatakannya. Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Jadi ini pemikiran-pemikiran untuk membawa raja kembali itu diungkapkan mereka ya. Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Demikianlah dibelokkannya sehati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, kembalilah tuanku dan semua anak buahmu ya. Jadi ini yang mereka pikirkan untuk membawa kembali Daud di tengah mereka ya. Dan ini ya renungan yang kita baca di perikop ini, salah satu kisah yang menggambarkan salah satu perjalanan dari Daud, raja yang sampai sekarang namanya sering kita dengar. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kiranya kita semakin mengerti ya isi hati Tuhan, dan biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita. Ya, sampai bertemu di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak.